hari ini berarti ada kesibukan atau tidak? Sepertinya tidak. Berarti lagi kosong ya Bu? Oke. Nah, di sini saya ingin minta waktu Bu Hayati sebentar nih Bu Hayati. Yang mana di sini saya akan melaksanakan kegiatan praobservasi pada Bu Hayati. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya ini, bahwa saya akan melakukan supervisi akademik terhadap Bu Hayati nanti di dalam Bu Hayati melakukan pembelajaran di kelas. Nanti dalam kegiatan observasi ini yaitu bertujuannya untuk mengembangkan kompetensi Bu Hayati nanti dalam yang berkaitan dengan kompetensi belajar. Nah, nanti kita akan bercerita atau mengobrol di Bu Hayati di sini. Saat berobservasi nanti saya akan melihat bagaimana kesiapan Bu Hayati dalam melaksanakan atau pelaksanaan atau kesiapan Bu Hayati nanti dalam melaksanakan pembelajaran di Bu Hayati yang akan kita lakukan di tahap observasi nanti. Baiklah, di sini kalau saya boleh tahu nanti Bu Hayati akan melakukan observasi di kelas berapa dan apa yang diharapkan dari kegiatan tersebut. Baiklah, untuk observasi kita, saya mengambil kelas 3. Kemudian harapan saya Pak untuk kedepannya setelah diadakan observasi ini, cara atau proses pembelajaran saya itu lebih baik daripada sebelumnya. Jadi nanti mohon memberikan masukan kepada saya. Baik, ya berarti nanti saat kita melakukan observasi di sini kita sharing ya Bu untuk membuka pikiran, dan saya nanti akan mengamati Bu apa saja nanti ada kekurangan atau apa saja nanti sudah baik dalam pelaksanaan pembelajaran kita ya Bu. Berarti Bu nanti akan melakukannya di kelas 3. Kalau boleh saya tahu nih Bu, indikatornya nanti apa nih yang Ibu laksanakan dan disajikan di kelas 3 nanti? Rencana saya nih Pak, untuk KD yang akan saya sajikan nantinya itu memiliki perilaku bertanggung jawab, dan indikatornya memiliki sikap tanggung jawab dan membiasakan hidup bertanggung jawab Pak. Baik, berarti tentang perilaku bertanggung jawab Ya, dari kelas 3. Oke, dalam pelaksanaan Ibu nanti menyampaikan indikator pembelajaran perilaku bertanggung jawab dalam pelajaran kamar kelas 3 ini Bu Hayati, metode apa yang Ibu Hayati gunakan nih dalam pembelajaran tadi? Baik, untuk metodenya saya ambil 2 metode Pak. Yang pertama itu adalah metode ceramah dan metode diskusi. Nah, metode ceramah ini nantinya akan saya sampaikan tentang materi bertanggung jawab ini, dan kemudian nantinya untuk pelaksanaan diskusi saya akan memberikan ilustrasi gambar kepada setiap kelompok. Nah, setiap kelompok nanti akan memberikan kesimpulan tentang cerita yang gambar yang telah saya sajikan dan disampaikan hasilnya di depan kelas. Oh baik, jadi nanti Bu akan menggunakan metode ceramah dan diskusi kelompok gitu ya Bu ya. Baik, sepertinya Bu Hayati sudah menyusunnya dengan rapi kegiatan pembelajaran yang sebenarnya nanti ya Bu dalam ceramah dan metode diskusi. Kalau saya boleh tahu nih Bu Hayati, dari banyak metode, mengapa Bu Hayati memilih metode ceramah dan diskusi dalam pembelajaran? Memang Pak, sebetulnya metode untuk pembelajaran ini banyak, tetapi tentu harus kita sesuaikan dengan materi apa yang kita pelajari pada waktu itu. Nah, karena ini materinya adalah tentang perilaku bertanggung jawab, jadi saya ambil metodenya ceramah dengan diskusi. Nah, dari ceramah ini saya menyampaikan dulu kepada siswa Pak, apa itu perilaku bertanggung jawab itu. Nah, setelah aku mengetahui pengertian dari perilaku bertanggung jawab itu, baru saya nanti masuk kepada contoh-contoh perilaku bertanggung jawab itu Pak. Makanya supaya siswa ini lebih bisa memahami makna atau penerapan perilaku bertanggung jawab ini, makanya saya ambil gambar-gambar yang ada di PowerPoint saya Pak. Baik, nanti berarti Bu memilih metode ceramah dan diskusi ini karena menurut Bu ini yang paling cocok. Yang paling cocok untuk materi ini. Nanti juga akan ada melakukannya dengan paparan waktunya Bu. Ya. Baik Bu. Terus kalau saya boleh menanyakan lagi nih Bu Hayati, nanti alat dan bahan atau sumber pelajaran yang dipakai nanti apa yang disiapkan itu? Yang saya siapkan Pak, yang jelasnya adalah saya menyajikan PowerPoint ya Pak ya. Kemudian nanti saya menyediakan juga gambar-gambar perilaku bertanggung jawab kepada siswa dengan yang gambar berbeda-beda seperti itu. Berarti nanti akan menggunakan fokus ya Bu ya dalam pengajian pembelajarannya ya Bu. Baik. Tahapan pembelajaran yang disajikan ini kalau saya boleh tahu bisa dipaparkan sedikit Bu? Pak, untuk di sini langkah-langkah pembelajaran yang saya di kelas 3 ini tentang perilaku bertanggung jawab itu Pak, pendahuluannya saya mempersiapkan siswa dulu untuk membaca doa bersama. Kemudian saya mengecek siswa, absen siswa yang tidak
hadir pada hari itu. Kemudian saya menyampaikan apa KD dan apa indikator yang harus kita pelajari pada waktu itu. Kemudian baru saya menyiapkan alat-alat untuk materi pembelajaran pada waktu itu. Baik, berarti semuanya sudah sudah tersusun ya Bu. Sudah tersusun apa pembelajarannya sudah sampai nanti akhirnya dari nilai negatif ya Bu. Baik, kalau begitu persiapan yang tertulisnya nih Bu, ada nggak yang disiapkan? Ya Pak, untuk persiapan tertulis saya ini saya menyiapkan RPP ya Pak, RPP, kemudian saya persiapkan laptop dan infografis dan sumber belajar yaitu buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3. Baik, berarti Bu menggunakan buku cetak ya Bu, lalu persiapan RPP dan bisa lihat alat peraganya dibantu dengan infografis ya Bu. Baik, di dalam pembelajaran tentang perilaku tanggung jawab tingkat 3 ini Bu Hayati, menurut pandangan Bu Hayati, apakah di sini ada yang enggak pembelajaran atau materi yang dianggap sulit bagi Bu Hayati? Ya betul sekali Pak, ini kalau masalah perilaku bertanggung jawab itu Pak, kesulitannya kepada siswa itu penerapannya saja Pak, praktiknya saja untuk di lingkungan sekolah kita ini. Sebetulnya anak-anak ini sudah memahami apa perilaku bertanggung jawab itu, bahwa perilaku bertanggung jawab ini adalah memang benar-benar anak-anak itu bersungguh-sungguh mengerjakan sesuatu sesuai dengan apa yang diperintahkan dari sekolah. Namun kebanyakan siswa-siswa kita ini tidak melaksanakan dengan baik. Berarti penerapan di kehidupan sehari-hari yang agak sekolah maupun di rumah ya. Kalau menurut Ibu nih, karena ada materi yang sulit, anak-anak itu kurang melakukan ada praktek baiknya di sekolah di rumah. Menurut Ibu ada nggak solusinya bagaimana cara dia menjadi terbiasa lah? Kalau solusinya mungkin menurut saya ya Pak, mungkin harus kita dari dulu ya Pak ya, kita terapkan kepada anak-anak itu, kita berikan contoh kepada anak-anak itu bagaimana cara penerapan perilaku bertanggung jawab itu di lingkungan sekolah. Jadi sehingga menimbulkan motivasi kepada siswa untuk mengikuti hal tersebut. Baik, berarti kita sebagai guru harus menjadi role modelnya Bu, memberikan contoh teladan yang baik untuk siswa selain dalam materi pembelajaran tadi Bu. Ya, Bu. Baik. Nah, Bu Hayati di sini kompetensinya nih Bu, kompetensi apa yang bisa dimiliki siswa setelah Ibu melaksanakan pembelajaran? Potensi apa yang pada siswa akan timbul yang sesuai dengan harapan Ibu? Kompetensinya Pak sesuai dengan materi ya Pak ya. Dalam materi perilaku bertanggung jawab ini saya sangat berharap kepada siswa-siswi di kelas 3 ini setelah dia mempelajari materi ini supaya siswa ini hendaknya mengetahui apa itu perilaku bertanggung jawab dan apa contoh-contoh perilaku tanggung jawab itu dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Baik, jadi harapan kita, harapan Ibu, anak-anak itu bisa menerapkannya dalam kehidupan mempelajari di sekolah maupun di kehidupan bermasyarakat ya Bu. Baik, dalam pelaksanaan nanti Bu melaksanakan pembelajaran tanggung jawab ini, apakah Ibu Hayati membutuhkan bantuan dari rekan sejawat atau bantuan dari kepala sekolah atau ada bantuan dari pihak lain? Kalau ada, boleh saya tahu. Kita makhluk sosial namanya kita harus membutuhkan orang lain ya Pak ya. Untuk kemajuan pendidikan anak, untuk membentuk karakter seorang anak itu tidak bisa dengan saya sendiri. Jadi kita harus berkolaborasi dengan seluruh guru yang ada di sekolah kita ini. Jadi saya sangat berharap kepada rekan-rekan semuanya untuk membentuk bagaimana caranya membentuk kepribadian siswa itu menjadi lebih baik. Jadi harus perlu bimbingan dengan semua guru. Jadi bentuk bantuannya ini lebih ke prakteknya ya Bu, lebih ke kebiasaan nanti di luar setelah Ibu memberikan pembelajaran. Harapan Ibu rekan-rekan sejawat pihak sekolah juga memberikan contoh sehingga anak-anak bisa bertanggung jawab dalam perilaku bertanggung jawab ini ya Bu. Kalau begitu apa nih yang perlu Ibu Hayati mendapatkan perhatian khusus di sini pada pembelajaran kali ini? Apa perhatian khusus Ibu dalam pembelajaran kali ini? Perhatian khususnya kepada anak-anak yang kan siswa itu kan tak semuanya menurut apa kata kita. Pak, ada anak-anak ini yang agak bandel. Jadi anak-anak yang agak nakal ini perlu perhatian dari kita. Perlu pendekatan dengan dia. Apa sebetulnya kendala yang terjadi pada dirinya sehingga peraturan sekolah itu terlaksana dengan baik. Baik, tapi harapannya sama dengan tujuan tadi ya Bu, agar anak-anak itu bisa melakukan perilaku yang bertanggung jawab. Nah, jadi di sini Bu Hayati nanti setelah kita melakukan pasca ini, petra ini, nanti kita
Selanjutnya nih lagi nih Bu Hayati, untuk melakukan observasi nanti kapan nih waktunya Ibu akan masuk ke kelas 3? Tidak ada halangan, tidak ada kendala, bisa besok kita laksanakan. Besok ya Bu. Baik, besok di jam pertama Bu. Pertama. Baik, nanti besok di jam pertama kita akan melaksanakan observasi ya Bu. Nanti setelah observasi nanti Bu, nanti kita kembali lagi nih Bu, bercerita, mengobrol lagi, evaluasi hasil observasi. Ya Bu, nanti di pasca observasi. Nah, baiklah, saya doakan dengan lancar, dalam persiapannya, dan nanti tidak ada lagi hambatan sehingga nanti kita tidak banyak yang harus kita perbaiki dan koreksi ya Bu. Baik, saja mungkin dari saya. Terima kasih Bu atas waktunya. Sampai ketemu besok ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Hayati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa gimana kabarnya Bu Hayati hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, baik Bu. Adapun pertemuan kali ini yang telah kita sepakati kemarin, setelah kita melaksanakan supervisi akademik, kita akan lanjut ke tahap pasca observasi ya Bu. Langkah tindak lanjutnya untuk ke depannya nanti. Baik Bu Hayati, sebelum saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan, saya ingin bertanya dulu bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu memaparkan tadi pembelajaran waktu Ibu melakukan supervisi akademik. Alhamdulillah setelah melaksanakan supervisi kelas ini, saya sangat senang sekali karena begitu saya tampilkan pembelajaran saya, siswa-siswi saya aktif, dan sewaktu pembelajaran diskusi itu anak-anaknya aktif. Baik, tadi anak-anaknya aktif dan siswa-siswinya aktif ya Bu dalam proses pembelajaran tadi. Apakah proses pembelajaran tadi yang Ibu laksanakan itu telah sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan sebelumnya? Ya, baik, kalau menurut saya proses pembelajaran saya di kelas 3 ini alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik, sudah terarah dengan baik, sudah sesuai dengan SOP yang sudah saya persiapkan, mulai dari kegiatan awalnya, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Baik, dengan persiapan FFC yang sudah matang, dengan waktu kita melakukan pra-observasi kemarin sudah dijelaskan juga langkah-langkahnya, berarti sudah tersusun sesuai dengan apa Ibu harapkan ya Bu. Nah, selanjutnya lagi nih Ibu, dapatkah Ibu menceritakan hal-hal yang dirasakan memuaskan tadi dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas tadi? Baik, untuk pelaksanaan pembelajaran, saya menampilkan video tentang perilaku tanggung jawab kepada siswa-siswi. Kemudian saya memberikan kesempatan kepada siswa itu untuk menanggapi hal-hal yang telah saya sampaikan tadi, Pak. Alhamdulillah siswa-siswa aktif. Kemudian setelah dia datang diskusi, begitu juga Pak. Banyak siswa-siswa yang aktif dalam memberikan memberikan masukan kepada teman-teman, atau memberikan saran, atau memberikan jawaban yang tepat. Baik, jadi pembelajaran tadi berlangsung aktif dengan media video yang dipaparkan tadi ya Bu. Jadi anak-anak lebih aktif, lebih bisa berinteraksi dengan rekan sejawat dan juga dengan Ibu dan sebagai guru di kelas ya Bu. Selanjutnya lagi Ibu, tentu kita dalam pembelajaran itu tidak lancar-lancar saja ya Bu. Kalau Ibu rasakan tadi, apa kesulitan yang dialami siswa dalam proses pembelajaran barusan? Namanya kita manusia, setiap anak itu memiliki karakter yang berbeda, Pak. Jadi yang saya temui di kelas 3 itu Pak, ada beberapa siswa itu yang tidak aktif ya Pak. Tidak aktif dia, baik dia berbicara, mengeluarkan pendapat, jadi dia diam aja Pak. Jadi hal seperti inilah yang sangat saya kesalkan kepada siswa. Berarti ada beberapa siswa itu yang tidak aktif, malah mungkin bisa jadi karena tidak aktifnya mengganggu depannya Bu. Ya, Tapi sebagian besar anak sudah aktif, sudah baik dalam proses pembelajarannya Bu. ya. Nah itu tadi dari sisi anaknya Bu. Sekarang ingin saya tanyakan dari diri ibunya. Apakah ada Ibu kesulitan Ibu tadi dalam proses memaparkan pembelajaran barusan kepada siswa-siswi Ibu? Kalau saya sih Pak, kesulitannya kepada siswa itu di dalam pelaksanaan metode ceramah. Metode ceramah tadi Pak, saya menyampaikan kepada siswa itu tentang bagaimana atau apa yang dimaksud dengan perilaku tanggung jawab itu. Jadi masih ada anak-anak yang suka bermain, tidak fokus Pak, tidak konsentrasi. Maka dari itu saya setelah anak tidak fokus, saya mengajak siswa itu untuk mengadakan diskusi dulu Pak, supaya lebih semangat lagi. Berarti Ibu menyikapi anak-anak yang kurang perhatian, yang kurang aktif tadi Ibu lakukan dengan melakukan X-breaking tadi ya Bu. Ya sangat baik Ibu, sangat kreatif Ibu bisa melakukan X-breaking. Di situ tadi saya tangkap ada anak-anak
yang kurang memperhatikan dan ada anak-anak yang memperhatikan. Itu karena faktor karakter anak-anak juga yang berbeda ya Bu. Baik Bu Hayati, di sini adakah alternatif lain untuk mengatasi kesulitan Ibu yang rasakan tadi? Ya, kalau alternatifnya menurut saya mungkin ya, bagi siswa yang tidak memperhatikan, yang suka bermain-main dalam kelas, itu siswa itu yang harus dikasih perhatian kalau kita Pak. Mungkin kita sering ajak ngobrol, sering kita kasih pertanyaan, kita kasih tugas, supaya anak ini lebih aktif. Baik, berarti langkah-langkah itu tadi itu sudah tepat kalau menurut saya, karena anak-anak itu berbeda kemampuannya. Kita lebih memberikan perhatian kepada anak-anak yang lemah ya Bu. Anak-anak yang sudah baik, sudah mengerti pembelajaran, cukup kita beri pengayaan. Dan anak-anak yang lemah mungkin itu yang Ibu lebih perhatikan. Begitu ya Bu alternatifnya. Baik, saya juga setuju dengan alternatif yang Ibu sampaikan. Baik Ibu Hayati, setelah kita melaksanakan supervisi akademik tadi, mari nih kita coba bersama-sama kita identifikasi hal-hal yang telah baik dan hal-hal yang perlu kita tingkatkan berdasarkan kegiatan yang baru saja Ibu lakukan dalam pembelajaran tadi. Nah, di sini saya mohon izin, hasil observasi saya melihat Ibu mengajar tadi ada sedikit catatan dari saya ya Bu. Kalau menurut Ibu, apakah Ibu merasakan tadi juga ada anak-anak yang aktif dan ada anak yang tidak aktif? Karena proses pembelajarannya tadi kita melakukan dengan media infocus, walaupun sudah dengan gambar, sudah aktif di video di kelas, tapi ada juga anak yang tidak aktif. Jadi catatan dari saya, menurut Ibu, bagaimana kalau anak-anak tadi itu lebih baiknya kita buat dengan pembelajaran itu yang berdiferensiasi ya Bu, pembelajaran yang berpihak kepada murid. Mungkin Ibu sudah mencoba bagaimana memetakan siswa atau belum? Memetakan siswa, apakah anak-anak itu sudah Ibu petakan? Ada anak-anak yang suka belajar dengan video, ada anak-anak yang suka belajar dengan praktek, ada anak suka belajar dengan ceramah, apa Ibu sudah pernah mencoba? Saya belum membuat kelompok-kelompok seperti itu jadi saya lakukan. Memang seperti itu ya Pak, yang kelompok-kelompok yang anak yang suka melihat dengan audio visual, dengan kinestetik, ya, dan yang sebagainya ya Bu. Saya yakin Ibu pasti bisa karena saya lihat pembelajaran sudah aktif dan sangat menarik. Makin sedikit itu saja catatan yang harus ditingkatkan, mungkin kita lebih bisa meningkatkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Ibu juga dan diri saya juga pribadi, kita harus menyikapi pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan anak-anak kita. Mungkin dengan seperti itu, menurut Ibu, apakah nanti bisa enggak itu nanti teratasi masalah yang tidak aktif kalau sudah sesuai dengan apa yang mereka inginkan? Menurut saya Pak, supaya Bapak berikan gambaran kepada saya, nasihat kepada saya, bimbingan kepada saya, insya Allah kalau memang seperti itu pelaksanaan itu seperti kita bentuk kelompok ya Pak ya, ini kelompok anak yang sukanya seperti ini, misalnya ini seperti ini gitu ya Pak, insya Allah proses pelajaran akan aman dan benar. Baik, alhamdulillah. Mungkin hanya itu refleksi dari saya Bu. Mungkin yang selanjutnya itu seperti experting segala macam sudah baik, mungkin Ibu lebih tingkatkan. Saya pun juga banyak mendapat ilmu dalam observasi Ibu tadi. Semoga kedepannya nanti proses pembelajaran Ibu, saya, kita akan lebih baik lagi ya Bu. Tidak ada apa lagi. Baik, sebelumnya nanti sebelum kita tutup nih, saya ingin bertanya kepada Ibu, apa yang Ibu dapat dari percakapan pasca kita ini dan tindak lanjut Ibu kira-kira nanti ke depannya bagaimana? Ya, betul sekali Pak Edo, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Edo yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk supervisi kepada saya. Mudah-mudahan dengan adanya supervisi ini, harapan saya nih Pak, saya lebih baik ke depannya dalam proses pembelajaran saya Pak. Alhamdulillah saya dapat ilmu dari Bapak, baik itu dari cara pembelajaran saya, metode-metode pembelajaran yang telah Bapak sampaikan kepada saya. Begitu juga Bapak telah memberikan gambaran kepada saya bagaimana caranya supaya anak ini aktif di dalam kelas gitu Pak. Jadi Bapak tadi memberikan saran kepada saya untuk memberikan kelompok-kelompok, misalnya anak ini sukanya dengan audio visual gitu Pak. Jadi kita bentuk kelompok-kelompoknya gitu, Pak. Dan saya akan memperbaiki ke depannya Pak, baik itu metode atau cara saya mengajar ataupun alat peraga yang akan saya sajikan supaya menarik kepada siswa. Baik, berarti Bu, kedepannya tindak lanjut Ibu memperbaiki metode bahan ajar Ibu dan juga cara penyajiannya yang lebih memihak kepada murid ya Bu. Sesuai dengan kebutuhan murid ya Pak.
Baik Bu, terima kasih. Mungkin cukup sekian percakapan pasca observasi kita. Semoga memberi manfaat untuk saya dan Ibu ya Bu untuk kedepannya untuk kemajuan pendidikan di sekolah kita. Mohon maaf jika ada kesalahan, jika ada yang harus direfleksi mungkin nanti bisa kita lakukan di waktu-waktu lainnya Bu. Terima kasih Bu Hayati. Saya tutup ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya Bu Hayati. Tetap semangat Pak.